Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di video ini kita telah sampai di penghujung pembahasan kita, yaitu menghitung estimasi biaya konstruksi atau rencana anggaran biaya untuk rumah sederhana tipe 45. Di video-video sebelumnya kita telah melakukan identifikasi pekerjaan, kemudian menghitung volume pekerjaan, menganalisis harga satuan, dan sekarang kita akan membahas terkait tutorial atau cara dalam menghitung rencana anggaran biaya atau estimasi biaya konstruksi. Dalam perhitungan estimasi biaya konstruksi atau rencana anggaran biaya, kuncinya yaitu kita hanya menghitung volume pekerjaan kemudian dikali dengan harga satuan pekerjaan, seperti itu. Jadi sama semuanya, kemudian nanti tiap pekerjaan, tiap sub pekerjaan atau tiap rincian pekerjaan itu di total biayanya berapa, dan di situ kita tahu berapa biaya yang kita butuhkan untuk membangun suatu pekerjaan tersebut. Langsung saja berikut video atau tutorialnya, mohon diperhatikan baik-baik. Oke, kita telah sampai di penghujung pembahasan kita ya. Jadi di pembahasan kita ya, materi kita tentang estimasi biaya konstruksi, kita telah di akhir pembahasan, yaitu kita menghitung estimasi biaya konstruksi atau rencana anggaran biayanya. Jadi setelah kita melalui beberapa tahap, yaitu kita telah mengidentifikasi jenis atau tahapan pekerjaan itu apa saja, kemudian kita mencari volume pekerjaannya, sudah kita hitung, kemudian kita telah menyusun harga satuan pekerjaan, kita telah menganalisanya, menghitung analisanya. Di video sebelumnya ini rekapan harganya. Sekarang kita menyusun rencana anggaran biaya atau estimasi biaya konstruksinya berapa. Jadi dalam menghitung ini kita kuncinya yaitu mengalihkan antara volume pekerjaan atau mungkin sering dikenal BOQ, Bill of Quantity, dikali dengan harga satuan pekerjaan. Jadi misal tiap meter itu harganya berapa, tiap meter kubik itu harganya berapa, seperti itu. Di sini kita perlu membuat judul dulu. Kita tulis rencana anggaran biaya ya. Kita tulis rencana anggaran biaya. Mungkin sering dikenal RAB ya. Ini. Kemudian di sini kita tulis pekerjaan apa, lokasi. Di sini untuk pekerjaannya yaitu pembangunan rumah sederhana tipe 45. Lokasi di Tulungagung ya, Tulungagung. Jadi dalam kita menghitungnya sesuai di soal ya, jadi kita hanya sampai tahap beton bertulang, yaitu kita hanya membahas terkait pekerjaan persiapan, kemudian pekerjaan tanah, pekerjaan fondasi, sama pekerjaan beton struktur atau beton bertulang, seperti itu. Nah sebenarnya misal rumah lengkap itu banyak lagi yang perlu kita hitung, karena kita sesuai di soal ya, kita sesuai di soal juga untuk mempersingkat waktu. Kita hanya sebatas sampai itu saja. Kalau kita perlu lengkap itu banyak uraian pekerjaan yang ada pada suatu rumah, baik itu atap, jendela, lantai, dan lain-lainnya, seperti itu. Sekarang kita buat tabel, nanti kita rapikan nanti saja. Kita buat tabel nomor, kemudian di sini jenis pekerjaannya. Kemudian di sini ada satuannya, kemudian volume, kemudian harga satuan, kemudian jumlah harga,
total biaya. Selanjutnya kita masukkan jenis pekerjaannya, kita masukkan dulu. Kita beri nomor. Jadi kita lihat pada volume pekerjaan ya. Ini pekerjaan persiapan. Kemudian di sini satu pekerjaan pembersihan. Kita sekalian masukkan volumenya. Volumenya kita masukkan sekalian. Volume 140. Satuannya kita masukkan juga, meter persegi. Harganya nanti saja. Kemudian pekerjaan pasangan boplang. Volumenya 34,2 meter. Selanjutnya pekerjaan tanah. Kita beri spasi ya, kita beri space di sini untuk jumlah. Ini nanti tiap sub pekerjaan ini saya jumlah. Ini kita beri space. Pekerjaan tanah. Kemudian kita lihat lagi di sini pekerjaan tanah, yaitu pekerjaan galian. Volumenya kita masukkan. Volume ini yang total volume galian ini 47,363. Satuannya kita masukkan meter kubik. Kemudian pekerjaan selanjutnya yaitu pekerjaan ini, urukan pasir. Kita tulis saja karena ini urukan pasir bawah pondasi. Untuk volumenya kita lihat ini 3,2, satuannya sama meter kubik. Ini meter kubik satuannya. Kemudian yang ketiga ini pekerjaan urukan tanah kembali. Satuannya ini sama meter kubik juga. Untuk volumenya kita lihat 12,08. Kemudian di sini yang pekerjaan keempat yaitu pekerjaan urukan tanah. Satuannya sama kubik. Volumenya kita lihat urukan tanah, pekerjaan urukan tanah di sini 35,7 meter kubik ya ini. Kemudian yang pekerjaan kelima urukan pasir bawah lantai. Volumenya kita lihat 2,295. Satuannya meter kubik. Kemudian di sini jumlah kita beri space 1. Selanjutnya bagian C pekerjaan pondasi. Pekerjaan pasangan unstamping. Volumenya kita lihat 12,46. Satuannya meter kubik. Selanjutnya di sini pekerjaan pasangan pondasi batu kali. Satuannya kita masukkan, volumenya 22,329. Satuannya sama meter kubik juga. Selanjutnya ini pekerjaan ketiga yaitu pasangan pondasi rolak. Kita masukkan volumenya berapa? 3,4. Satuannya meter persegi. Ya meter persegi ya ini. Ya meter persegi. Di sini jumlah sini kita beri space lagi 1 cm. Pekerjaan struktur kita gunakan ini pekerjaan beton. Kemudian ini
poin 1 ini pekerjaan slow. Volumenya kita masukkan 2,6 hanya meter kubik. Kemudian pekerjaan kedua, pekerjaan kolom. Ini pekerjaan kolom ini kita bisa dirinci ya, kita beri poin. Nah, pekerjaan ini pekerjaan kolom biar lebih rinci, itu tidak apa-apa. Jadi pekerjaan kolom itu dimasukkan kolom 20x20, dan volumenya berapa, ini satuannya meter kubik. Kemudian kolom selanjutnya kolom 15x15 ini dimasukkan sini, ini yang total antaranya sini. Kemudian yang ketiga ini pekerjaan balok. Di sini ada pekerjaan balok ring ya, satuannya dimasukkan, satuannya ini volumenya 1,4 meter kubik. Kemudian di sini bagian balok ini volume kita masukkan, satuannya juga meter kubik. Yang keempat ini pekerjaan plat beton. Plat beton ini ya untuk plat atap, volume kita masukkan plat atap ini plus ini belum dijumlah ternyata, volumenya sama meter kubik. Kemudian plat untuk kanopi jendela, satuannya kita hitung, ini tambah bagian ini, satuannya meter kubik. Setelah itu kita masukkan harga satuannya. Harga satuannya kita masukkan sama dengan, kita lihat pada rekap ini, pekerjaan apa tadi? Pekerjaan pembersihan. Ini kita masukkan. Kemudian di sini pekerjaan pasangan kuplang kita masukkan 127. Kemudian pekerjaan penggalian tanah sedalam ini 69. Pekerjaan urukan pasir bawah pondasi, pasir ini pasir uruk ini. Kemudian pekerjaan urukan tanah kembali, kita lihat pengurukan kembali tanah ini. Lanjutan urukan tanah ini, ini 93. Urukan pasirnya ini sama dengan yang urukan pasir uruk. Sekarang yang pekerjaan unstamping. Kita lihat di sini unstamping ini 500 ini. Kemudian pekerjaan pondasi batu kali, ini pondasi batu belah ini. Kemudian yang rolak ini. Sekarang pekerjaan slope, kita lihat slope ini harganya, kolomnya yang ini juga sama. Ring balok yang kayak ini, balok beton ini, yang plat ini platnya. Kemudian ini jumlah harga ini volume dikali harga satuan, volume bintang dikali ya harga satuan. Nah, ini sekarang ini tinggal kita tarik dulu ya, nanti sudah ikut. Nah, sudah ikut, tinggal hapus yang lalu. Kemudian di sini kita total biaya ini, jumlah ini ya, jumlah di sini ini per sub pekerjaan ini saya jumlah ya.
Yang terakhir di sini ada kolom jumlah total. Di sini dari pekerjaan persiapan ditambah pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, dan pekerjaan beton struktur, ini ditambahkan semua di jumlah. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita atur formatnya biar rapi. Jadi kita rapikan dulu. Nah, ini sudah kita hitung. Nah, ini sudah saya rapikan juga ya. Jadi di sini diketahui jumlah biaya untuk pekerjaannya bisa dilihat di sini. Pekerjaan pembersihan itu totalnya 2.079.000. Kemudian pekerjaan pasang puplang 4 juta sekian, dengan total pekerjaan persiapan 6.400.000 sekian. Nah, di sini untuk pekerjaan tanah terdiri dari pekerjaan galian dengan biaya 3 juta sekian. Untuk pekerjaan urukan pasir bawah pondasi 800 sekian. Untuk pekerjaan urukan tanah kembali 600 sekian. Bisa dilihat ya. Untuk pekerjaan urukan tanah 3 juta sekian. Dengan urukan pasir bawah lantai 600 sekian. Dengan total biaya pekerjaan tanah 8.746.000 sekian. Sedangkan untuk pekerjaan pondasi di sini untuk pekerjaan pasangan unstamping ini biayanya 6.700.000 sekian. Untuk pasangan pondasi batu kali 24.300.000 sekian. Untuk pasangan pondasi rolak 861 sekian, dengan total biaya pekerjaan pondasi yaitu 31.983.000 sekian. Sedangkan untuk biaya pekerjaan beton struktur di sini terdiri dari pekerjaan slope dengan biaya 11.700.000 sekian. Untuk pekerjaan kolom yang terdiri dari kolom 20x20 itu dengan biaya 2.300.000 sekian. Kolom 15x15 14.800.000 sekian. Dengan pekerjaan balok di sini balok ring itu membutuhkan biaya 8.700.000 sekian. Untuk balok struktur ya, ini balok struktur plat ini 1 juta, 100 sekian. Untuk plat beton di sini plat atap ini 6.840.000 sekian. Untuk plat kanopi jendela itu membutuhkan biaya 1.491.000 sekian. Dengan total biaya pekerjaan struktur itu 47 tetap semangat 280 berarti untuk sekian. Dengan Bisa. total biaya di sini 94.433.132 rupiah. Nah, di sini belum selesai. Jadi kita ada namanya rekapitulasi biaya. Rekapitulasi biaya. Rekapitulasi rencana anggaran biaya. Di sini kita buat kolomnya. Kita buat ya. Di sini terdiri dari nomor sub pekerjaan. Kemudian jumlah harga. Jadi di sini yang kita masukkan hanya sub pekerjaannya saja. Jadi hanya pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan fondasi seperti itu ya. Jadi seperti ini. Masukkan ini pekerjaan persiapan. Kemudian kita masukkan sekalian jumlah harganya. Yang ini jumlah ini
Kemudian pekerjaan tanah, kita masukkan biayanya berapa, 8 juta ini. Pekerjaan pondasi kita masukkan biayanya berapa, kita masukkan. Selanjutnya pekerjaan hutan struktur kita masukkan. Nah, seperti ini. Di sini subtotal, kita total dulu. Kemudian biasanya ini ada ketentuan PPN 10%. Nah, ini PPN 10%. Kita masukkan PPN-nya 10%. Ya. Sini 10%-nya dari total ini. 10% kali ini. Kemudian di sini total biaya. Kita jumlahkan antara subtotal ini dan PPN-nya ini 10%. Setelah itu di sini kita atur ya formatnya, kita rapikan. Nah, kita buat bentuk rupiah seperti ini formatnya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita bulatkan. Karena ini kan seperti ini, kita bulatkan ya. Ratusan rupiahnya ini kita bulatkan ya. Sekarang kita bulatkan ya untuk biayanya sama dengan round up. Ini jadikan 1000 ke sini ya, biar lebih mudah. Min 3. Nah, ini. Jadi hasil pembulatannya nilainya Rp103.877.000. Kita tulis terbilang di sini. Terbilang. Ya, kita tulis. Kita buat kolom. Nah, seperti ini. Jadi total biaya beserta dengan PPN 10% itu dibulatkan yaitu Rp103.877.000 itu. Jadi alur pengerjaannya seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi intinya di sini dalam menghitung rencana anggaran biaya atau estimasi biaya konstruksi itu kita perlu mengidentifikasi pekerjaannya apa. Kita perlu melihat gambar, perlu kita membaca gambar RKS atau spesifikasi teknisnya. Kemudian kita menghitung volume pekerjaannya, berapa volumenya. Setelah volume telah dihitung, kita menghitung harga satuan pekerjaannya dengan analisa harga satuan. Nah, di situ kita perlu harga satuan bahan dan harga upah. Apabila memang alat diperlukan, kita juga harus memiliki harga satuan alat. Kemudian kita analisis harganya. Setelah harganya telah dianalisis, kita baru bisa menghitung RAB-nya, menghitung rencana anggaran biayanya itu berapa. Ya. Dengan ini, setelah itu kita rekap dan kita kalikan PPN. PPN itu pajak ya, pajaknya 10%. Kemudian itu kebutuhan rencana anggaran biaya yang kita perlukan, seperti itu. Jadi alurnya seperti itu. Bisa dilihat di video-video sebelumnya ya. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila di video ini ada kesalahan, ada yang belum tepat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya harapkan
video ini, tutorial ini bisa menjadi bahan untuk belajar teman-teman semua. Di sini saya belajar, teman-teman belajar. Semoga ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita berikan ini menjadi berkah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar untuk SMK bisa.